Misalnya tadi ada. Halo Farida. Farida Hidayati. Ya, belum ada ya Farida Hidayati. Ya, Ibu belum ini kan ya, nanti pertemuan terakhir nanti baru Ibu panggil lagi. Oke. Rahmat, Nur Rahmat. Iya Bu, saya Bu. Sekarang mengajar di SMP Negeri 9 Majene Bu, alumni Pendidikan Matematika UNM tahun lulus 2020 Bu. Oke, terima kasih. 2020. Oke, terima kasih Nur Rahmat. Iya Bu. Hijrah. Saya Bu, belum mengajar, saat ini belum mengajar, alumni Pendidikan Matematika UIN Alauddin Makassar angkatan 2020. Tahun lulus 2020. 2020, pendidikan matematika ya? Iya Bu. Pendidikan matematika siapa? Pak Adnan, siapa? Pak Salam Bu. Oh, Pak Salat. Kasih Aprisal. Terima kasih ya. Ya, ada Bu. Aprisal. Ya, perkenalkan saya terkait dari IAIN Palopo, jurusan Tadris Matematika. Saat ini belum mengajar. Oke, baik. Terima kasih ya, Aprisal. Ya. Miftah, ya, Sahdatin. Mana Miftah? Hadir Bu. Oke. Untuk saat ini saya belum mengajar. Saya alumni dari UIN Alauddin Makassar, jurusan Pendidikan Matematika angkatan lulus 2021. Oke. Jadi langsung lanjut S2 ya, Miftah. Ya. Oke, baik, makasih ya. Halifah. Iya Bu, saya Bu. Bismillah, saya sekarang mengajar di SMA Negeri 7 Makassar. Kemudian saya alumni Pendidikan Matematika Universitas Negeri Makassar, tahun lulus 2020. Ya, oke, makasih Halifah. Iya Bu. Adinda Rizky. Ya, hadir Ibu. Adinda. Ya, saat ini belum mengajar Ibu. Alumni UNM, Prodi Pendidikan Matematika, tahun lulus 2021. Halo ya, Dinda. Ya. Kasih. Yang terakhir, Setiawan. Iya Bu, saya alumni dari Unismu Makassar, Pendidikan Matematika, lulus 2021, belum mengajar Ibu. Oke, baik. Yang tadi yang biasa kita percayakan untuk ketua tingkat siapa? Untuk ketua tingkat yang biasa sama siapa? Tidak ada yang Ibu hubungi, yang biasa siapa? Setiawan atau siapa tadi? Aprisal? Saya Ibu. Setiawan ya? Iya Bu. Yang hubungi Ibu tadi, Dek? Iya Bu, saya Bu. Setiawan Ibu. Setiawan. Oke. Setiawan, terus sementara ya di kelas kita Ibu inilah nanti. Oh, jadi ini kalau ada apa-apa ya, yang lain juga boleh, tapi biasanya kan Ibu tidak langsung respon deh ya. Oke, baik adik-adik. Jadi di kelas kita ini ya kita akan diskusi ya tentang teori graf ya. Oke, teori graf. Nah, adik-adik ini ya, alhamdulillah dari 23 kita satu kelas ya. Dalam satu kelas ini tentunya Ibu percaya ya, ini kan sudah kita jenjang pendidikan yang lebih tinggi ya, dari berbagai macam universitas ya di awal, bahkan dari berbeda-beda kota. Nah, adik-adik, bagaimana kelas kita dengan teman-teman yang berbeda itu bisa kita jadikan suatu ya, kita satu kelas ya, sama-sama di kelas B, tapi tentunya nanti ya bagaimana kalian kerjasama dalam hal ini ya, kerjasama untuk sama-sama kebaikan, kemajuan ya. Bukan lagi kita pikir bahwa kerjasama itu tanda petik misalnya ujian apa, ada hal ya, kalau ujiannya itu dalam bentuk take home, dalam bentuk project kan sah-sah saja ya, kecuali misalnya ujian-ujian yang memang
kita setting, kita buat untuk tidak dibolehkan kerjasama dalam bentuk misalnya saling menanyakan hal, ya saling berbagi jawaban. Oke, ya untuk itu adik-adik silakan ya kita gunakan ya karena belum ada rasanya ya untuk buku pegangan ya kita di Pasca, jadi kalian bisa menggunakan sumber manapun yang terkait dengan matematika terapan. Baik, misalnya sumber-sumber yang ada misalnya di dalam negeri maupun misalnya ada yang menggunakan buku-buku dari luar, sah-sah saja, ya. Nah, tentunya ya sebelum kita melanjutkan untuk materi, ada beberapa hal yang kita harus perhati di awal, ya. Oke, kebetulan Ibu saat ini ya kami di statistika yang dulu Ibu di matematika ya menjadi suatu prodi yang langsung dibawa fakultas ya, dan Ibu diamanahkan untuk ya melayani ya teman-teman dosen, teman-teman mahasiswa ya sebagai kaprodi. Nah, tentunya apa yang Ibu mau sampaikan adik-adik bahwa misalnya ya tapi Ibu akan berusaha ya sebisa mungkin untuk kita tetap dijadwalinya adik-adik ya. Hanya saya tadi minta maaf karena saya pikir kalau saya online dari kampus tentunya akan mana macet ya, akan mendekat maghrib baru Ibu sampai di rumah ya, sementara saat Ramadan ini kan Ibu harus juga ya tentunya adik-adik yang perempuan, ibu-ibu yang lain kan harus prepare juga ya untuk di rumah, jadi jalan dua-duanya. Oke, jadi Ibu alhamdulillah bisa join dari rumah. Oke, artinya apa adik-adik? 8 pertemuan yang menjadi tanggung jawab kita bersama di sini ya. Mudah-mudahan kita bisa berdiskusi tentunya manfaatnya banyak ya tentang teori graf ini. Jika ada hal misalnya terutama rapat adik-adik rapat pimpinan. Nah, kenapa ini supaya nanti saya komunikasi kota tingkat. Ini antisipasi. Mudah-mudahan itu tidak digunakan ya. Artinya kita ada teruslah di jadwal itu kita bisa lakukan sehingga bisa tepat waktu. Ya. Nah, kalaupun itu nanti ada, ya ingatkan Ibu kita untuk mencari waktu pengganti lain, ya. Kalaupun tidak ada waktu pengganti lain, setidaknya ada project atau take home yang bisa kalian lakukan. Kemudian pertemuan selanjutnya baru Ibu kita sampaikan progresnya, ya. Nah, seperti itu adik-adiknya. Jadi tadi dari informasi kalian bahwa kita masih online. Nah, dimanapun kalian, misalnya dari luar daerah atau apa, berusahalah untuk ikut kuliah kita, ya. Oke, khusus untuk pertemuan pertama ini, sebisanya ya, jadi kita ini untuk betul-betul on-cam kamera, ya. Jadi meminimalis dikurangilah kekurang efektifan, karena setidaknya kalau kita berinteraksi walaupun di dunia maya seperti ini, tetapi ada kamera ya kita bisa berinteraksi apalagi dalam diskusi tentunya ya. Nah, untuk teman-teman yang memang tidak bisa on-cam kamera ya tidak apa-apa, tapi sebisanya, terutama pada saat misalnya mau presentasi dan sebagainya, atau ada konfirmasi lah bahwa betul-betul ketika kita on-cam kamera ya akan mengurangi kualitas dalam menjelaskan atau apa jaringan ya. Oke, baik adik-adik. Jadi silahkan menggunakan referensi ya. Kalian tentunya ya yang dari adik-adik yang S1 terutama PEGSD ini ya. Yuliani Bahar, mana Yuli tadi? Yuliani Bahar? Halo Yuli. Mana Yuliani Bahar? Tadi. Yuliani Bahar. Halo Yuliani. Nah, Yuliani ini kebetulan latar belakang atau background-nya dia dari PGSD. Ya. Bukan berarti adik-adik yang bukan dari pendidikan matematika atau matematika sulit. Tidak, Ibu tidak mengatakan seperti itu, hanya memberikan gambaran bahwa harus lebih ya
lebih banyak untuk materi-materi untuk bisa menyesuaikan ya untuk prasyarat. Seperti di PGSD kayaknya ini belum pernah mendapatkan diskrip ya. Adik-adik yang lain tentunya sudah pernah, yang baik pendidikan matematika maupun matematika murni itu kalau pernah mendapatkan kuliah matematika diskrit ya. Teori graf ini ya ada pernah ya merupakan bagian dari matematika diskrit adik-adik ya, kombinatorik, ya, kombinasi. Oke. Baik. Nah, dalam kuliah kita ini tolong adik-adik dicatat bahwa ibu kan statistik ya. Ya, waktu itu memang di matematika ibu itu kuliahnya di metode numerik, ya, matematika diskrit termasuk di graf, ya. Tapi bisalah ya kita ini kembali karena sudah lama mata kuliah. Tapi beberapa tahun terakhir ini untuk di pasca ibu ya memang untuk teori graf bersama Prof. Nurdin. Ya tahun lalu dan sebelumnya. Oke, baik. Jadi di teori graf ini adik-adik tolong yang pertama itu adalah pengertian dari graf, konsep-konsep dasar dari teori graf. Oke. Kemudian masuk ke poin tentang jenis-jenis graf. Jadi kita buat mudah pokok-pokok bahasannya. Kemudian di dalam pokok bahasan nanti itu yang beranak pinak, ya. Jadi ada sub-sub pokok bahasannya, ada jenis-jenis dan sebagainya, nanti kita kembangkan. Jenis-jenis graf, kemudian pohon, ya. Karena setiap pembahasan jenis-jenis graf, pohon itu tentunya sudah ada aplikasi di situ. Tetapi kita akan buat khusus satu lagi di bawah beberapa contoh aplikasi, ya. Yang memang betul-betul terupdate beberapa contoh. Jadi ada 4 adik-adik ya. Pertama konsep dasar, ya konsep dasar tentang graf. Kemudian yang kedua jenis-jenis graf. Kemudian yang ketiga adalah pohon dan yang keempat adalah beberapa contoh ya pengaplikasian dari graf. Baik. Untuk itu tolong dicatat baik-baik. Saiful, ya. Jadi ingatkan temannya yang tidak hadir hari ini dia. Saiful, Ramla, Sherly, Vivi Nur Cahya, Yuliani Bahar, dan Yusmi Fatika. Ini adalah grup, kelompok atau tim yang akan membahas tentang apapun sekitar tentang pengertian atau konsep dasar dari graf. Jadi mereka ini akan menceritakan awalnya secara histori graf, ya teori-teori graf, ya mungkin ada sejarahnya. Ibu ingat dulu waktu kuliah ada yang sering disampaikan oleh dosen saya dulu di teori graf dulu ya almarhum Darwin Pak Dukpai itu tentang jembatan Konisberg. Ya, jadi ada hubungannya ke situ. Jadi Saiful, Ramla, Sherly, Vivi Nur Cahya, Yuliani dan Yusmi, ya silakan jadi satu tim untuk membuat suatu suatu makalah, ya suatu makalah. Ya, jadi kita nantinya adik-adik dan untuk kelompok yang selanjutnya itu kalian akan persentase, kemudian kita ada sesi berikutnya untuk ibu masuk ya. Jadi persentase, ya mau biasanya adik-adik itu kalau disuruh bertanya di online itu jarang ya ada yang bertanya. Nah nanti ibu ada poin-poin penting di situ yang sekaligus itu adalah kisi-kisi, ya ada beberapa poin penting di situ karena dari makalah kalian itu yang kita angkat jadi nanti untuk final. Ada beberapa 1 atau 2 pertanyaan di situ. Oke, jadi ingat untuk tim atau kelompok atau grup yang membahas tentang apa itu graf, sejarahnya graf, konsep dasar tentang graf. Oke, selanjutnya jenis-jenis graf ini
ini harus sharing, diskusi, karena ada 2 kelompok yang akan membahas tentang jenis-jenis grab ini, karena di jenis-jenis grab ini yang lebih luas cakupannya Adik-adik ya. Silakan. Nanti diskusi, yang penting materinya tidak sama. Ada yang membahas lintasan, sah-sah saja. Kalau mau dibagi, ada lintasan, ada sirkuit, ataukah nama-nama grab terhubung dan segalinya, dan sekelilingnya ya, apapun yang terkait dengan itu ya. Jadi nanti diskusi, tadi yang grup pertama Saiful dan kawan-kawan, sekarang Yusriana, Hasniati, Marni, Abbas, Isrania, dan Nur Hakimah. Ini menjadi suatu grup yang akan bertanggung jawab untuk kelas kita nanti untuk menyampaikan materi, untuk membahas tentang jenis-jenis grab. Jenis-jenis grab. Sama dengan kelompok 3 atau grup 3 ini, ada Hardianti, ada Alim, ada Tutut, ada Farida, ada Nur Rahmat dan Sulhijrah. Ya, sama juga jenis-jenis grab. Tetapi apapun acuannya, silakan kalian yang berkolaborasi, ya, yang 2 grup itu partisi, disitulah kalian kemampuan untuk berdiskusi, kemampuan untuk nego dengan temannya, ya. Biasanya kalau berurut nggak apa-apa, kalau kelompok 2 mau ambil materi apa, tapi di sini kan bisa terpisah adik-adik ya, tidak mesti harus kelompok 2 yang harus mendapatkan materi, misalnya kita ambil buku panduan apa gitu ya. Yang jelas misalnya ada 4 jenis grab ya, itu dipartisi jadi 2 masing-masing 2. Kalau melihat jenis-jenis grab ya. Oke, baik. Dan yang terakhir ada timnya Afrisal. Ya, Mita, Halifa, Adinda Rizky, dan Setiawan. Nah, tim terakhir ini biasanya terakhir itu sekali lebih banyak atau sedikit. Ya, karena kita 23 orang, yang sebelumnya tadi masing-masing 6, enggak apa-apa. Ini 5, karena di sini ada ketua tingkat. Biasanya ketua tingkat itu yang semua mengurusi segalanya. Ya, biasanya kita dulu 1 ya. Ada Setiawan di sini ya. Jadi khusus Setiawan ini memang kita di grafik ada pohon ya. Ya memang penamaannya itu pohon atau tree. Jadi silakan dibahas apa itu hutan, apa dan sebagainya ya. Konsep-konsep itu, jadi yang bertanggung jawab di situ adalah Afrisal dan kawan-kawan. Jadi satu pertemuan, ini kan satu pertemuan minggu ini ya. Pertemuan 2, pertemuan 3, pertemuan 1, 2, 3, 4. Pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan 3, pertemuan 4. Jadi 4 pertemuan ya. Jadi 4 pertemuan ini kita gunakan betul untuk teori-teori, kemudian pertemuan 8 kan masih ada 6, 7, 8. 2 pertemuan tersisa itu MEM yang akan ambil ya untuk masuk di situ yang 6, 7, kemudian pertemuan 8 kita akan final. Nah, ini kelompok. Kemudian sebagai kisi-kisi, kalian sudah tahu mengukur ya. Oh iya, kelasnya Ibu nanti. Jadi untuk bagiannya MEM ya, insya Allah akan maksimal. Karena adik-adik tentunya ya bukan penilaian satu-satunya yang kita inginkan, tapi kita dalam proses belajar tentunya penilaian juga itu penting. Sehingga kita transparan di sini untuk final kita. Ya, yang penting persentasenya ya, persentase sudah bagus. Ya, makalahnya nanti di akhir ya, Setiawan, itu nanti dibuatkan Google Drive. Jadi tolong semua namanya temannya, jadi disitulah ya, tak usah ini ya, namanya temannya dimasukkan di kelompok, karena Ibu akan menilai berdasarkan sampul yang ada di situ adik-adik ya. Karena di kelas online, biasanya itu yang mewakili adalah yang persentase. Ya, kalau waktu kita mencukupi, berarti 6 orang itu masing-masing dapat bagian untuk tampil semua. Dan itu bisa diusahakan seperti itu ya. Setiawan, biar Ibu juga deh. Ya.
nggak usah datang ke Makassar, masing-masing di rumah aja, tapi disiapkan waktu untuk betul-betul maksimal jaringan yang baik karena kita sudah di level pasca tentunya. Jadi nanti misalnya kelompok 1, 6 orang itu silakan ya, sebisanya mungkin 3 orang lah persentase ya. Karena kalau semuanya juga 6 adik-adiknya, karena kita nih ya diatur lah ya, kalau misalnya 20 menit 6 orang ya mungkin diatur kalau memang mau tampil semuanya ya. Oke, seperti itu. Nah, jadi kalau lancar semuanya, pertemuan sampai kita pertemuan 4 kelompok ini tampil ya. Nah, final nanti itu ya Ibu akan mengambil ya memang ini final ya, karena sudah tidak ada lagi meet karena Ibu bagian kedua. Kemudian ya, supaya sudah dikerjakan dari awal ya. Di samping tugas kelompoknya ini, kemudian tugas individu ya, siap-siap. Kalau ini Ibu tidak memberikan ke kalian topik ya, misalnya Setiawan aplikasi Grab di mana ya. Jadi ada beberapa di sini adik-adik ya, misalnya pembuatan jalur angkot. Yang kalau di buku-buku kan masih teori ya, pembuktian yang kayak di matematika diskrit itu stylenya dia adalah pembuktian kenapa dikatakan sirkuit dan sebagainya, teorema-teorema yang dibuktikan. Nah di sini misalnya ada beberapa artikel yang Ibu sudah dapatkan ya, itu adalah aplikasi Grab misalnya di jalur transportasi ya. Kemudian apa lagi yang Ibu sudah dapatkan, aplikasi Grab di rekayasa untuk perangkat lunak. Oke. Pembuatan jadwal, pembuatan peta dan sebagainya. Ya, seperti itu. Jadi walaupun ini adalah tentunya masih berapa minggu ke depan, supaya kalian sudah bisa dari awal ya sudah melakukannya. Karena final nanti adik-adik ya di pertemuan 8 nanti misalnya appraisal ya. Karena sudah selesai yang kelompok ya appraisal. Tentunya dia akan presentasikan tentang apa aplikasi dari Grab. Walaupun ada contoh-contoh yang kita bahas di dalam pembagian kelompok ini, tetapi lebih masih ke teori ya. Misalnya ketika saya saya bisa memahami apa itu pohon ya, contoh-contohnya, tapi belum terlalu memberikan seperti apa sih aplikasinya dalam yang misalnya yang betul-betul dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Ya. Jadi seperti itu sudah bisa di ya maaf. Ya, jaringan Ibu terputus tadi ya. Oke, baik. Nah, ini apakah kelas kalian kayaknya kelas ini tidak apa ya?
tidak asing. Pernah kayaknya di mata kuliah sebelumnya ya kita ketemu adik-adiknya. Iya, Bu. Pernah, Bu. Mata kuliah Psikologi pendidikan. Psikologi. yang semester lalu ya, semester sebelumnya, tahun lalu. Iya. Biasanya kalau data-data itu ya, biasanya udah lihat, oh ini kemarin mahasiswa saya ini, tapi tidak lah ya. Artinya tetap ada korelasi seperti itu. Ya, waktu itu kemampuannya memang partisipasinya maksimal optimal di psikologi pendidikan, yang mudah-mudahan juga lebih optimal lagi di kelas kita Entorigraf adik-adik ya. Jadi kalian sudah tahu ya, yang penting rule-nya semua kita ikuti. Dan ini kan pembelajaran orang dewasa, kalian lebih fokus di project, lebih banyak bekerjanya di kalian, ya. Ini sudah semester berapa ya? Semester 2. Proposal ya. Nah, kalian nanti mungkin ada himbauan dari Prof. Hamzah. Ya, kita ada konferensi deh nanti. Iya, Bu. Sudah diarahkan nih, Bu. Ya, Sama Prof. Oke. Ya, kebetulan Ibu dikasih amanah di situ untuk chairman. Jadi untuk ketua ya, ketua di konferensi AIKO SN 2022 ya. Insyaallah Agustus. Oke. Setidaknya siapa tahu bisa bawakan ya, walaupun ada pembayaran ya, tapi belum bisa dijadikan syarat ya. Oh, jadi syarat juga ya untuk nanti ini. Sudah kalau bawa materi atau peserta saja ya, peserta conference. Ya, tidak apa-apa ikut nanti walaupun belum ada materi yang dibawakan ya, materi paralel. Oke, baik adik-adik. Nah, sebelum kita masuk ini terutama yang kelompok 1 ini bagiannya ini untuk teori graf ini. Ya, jadi kita sudah selesai tadi untuk manajemen kelas kita ya, pengaturannya dan sebagainya. Jadi kalaupun adik-adik diusahakan betul-betul kita hadir walaupun itu secara online, tapi kalau ada sesuatu hal yang memang darurat, tolong melapor ke kota tingkat atau langsung hubungi Ibu. Ya. Ibu akan usahakan juga tapi udah lewat manual aja. Ya, Ibu akan usahakan juga kita gunakan Syam Oke ya. Jadi ada waktunya nanti kalian akan upload tugas kah atau melakukan presensi juga di Syam Oke. Biasanya Ibu kalau sudah terlambat begini harusnya prepare dulu di Syam Oke untuk buat link Zoom. Dan manual aja dulunya. Nantilah kalian yang akan absensi. Oke. Nah, oke, kita masih ada waktu. Kita masih ada waktu sekitar 20 menit ke depan. Ya, ini kan masing-masing di rumah, tidak ada yang di kampus nih. Oke, kita bincang-bincang sedikit. Ya, kita menyamakan lagi, apalagi Ibu yang udah lama ini teori graf. Kalau ngajar, ya tahun lalu dapat, ya. Tapi untuk seperti kalian yang pernah mendapatkan teori graf itu, zamannya mahasiswa Ibu, ya udah lama. Nah, ya hitung-hitung, mumpung Ibu sudah bagi tadi, ini kelompoknya Saiful dan kawan-kawan ini. Kira-kira teori graf ini apa saja pengertiannya kah, atau apa kira-kira manfaatnya, anything else, ya pokoknya yang ada hubungannya related to teori graf. Ya silakan. Ada Saiful, Ramla, ini nanti Saiful ini sama temannya kok Ibu langsung strike forward. Ya nanyakan, ya udah kan ini memang tanggung jawabnya kelompok ini tapi belum dibuat, ini hanya ini saja ya, kalau ada yang volunteer juga dari kelompok lain silakan. Oke. Teori graf, kenapa teori graf ini kira-kira ini di matematika ini perkembangannya sangat tinggi ya. Yang rumus-rumusnya teori graf, kalau itu ada di buku siapa ya? Rinaldi Munir. Kalau Ibu tidak pakai background, oke. Misalnya, pilih yang background terang.
Oke. Nah ini, oh belum kelihatan juga. Ini saya tadi pinjam di ruang baca, ruang baca matematika. Memang nggak boleh ada ini. Ini dia, yang buku ini adik-adik. Ya, matematika diskrit. Bisa, salah satunya di mana, tapi ini lebih ke apa namanya? Lebih ke teorema-teorema ya. Oke, ada juga teorema-teorema, tapi kita balance lah. Ada juga aplikasinya. Siapa tahu ada adik-adik yang ingin membuat jadwal atau apa, kemudian menggunakan aplikasi untuk teori graf. Oke. Ada yang kira-kira bisa menyampaikan untuk teori graf ini? Jadi nanti kita belajar teori graf ini adik-adik, ada 2 poin penting yang selalu berulang-ulang disebut itu adalah ya vertex dan edge, ya. Simpul dan sisi. Ya ingat, kata dia selalu simpul dan sisi, Ibu ingat betul dulu ya. Simpul dan sisi. Apapun, misalnya saya ingat cerita dosen saya dulu gini. Pernah kalian mendengar juga, mohon dikoreksi kalau keliru ya. Di kelas kalian itu pernah juga yang cerita itu ya, yang tentang monyet yang dipaksakan untuk manjat pohon ya di kelasnya kalian. Itu teori untuk psikologi tentang anak-anak itu semuanya cerdas ya. Ya. Semuanya cerdas, hanya mereka tidak bisa dipaksakan kalau memang dia bukan ketertarikannya di situ ya. Ya, yang dia katakan bahwa ketika ikan disuruh untuk memanjat pohon, seumur hidupnya akan menyesali dirinya bahwa dia bodoh ya, karena memang dia tempatnya di air ya. Nah, kalau ini di jembatan Koningsberg, asal mula teori graf ini adik-adik silakan dibaca ya tentang sejarahnya jembatan Koningsberg. Bagaimana sebenarnya di sini kan bagaimana untuk tidak mubazir ya, efisiensi. Ya. Ketika kita misalnya satu kampus ada misalnya kantor pos induk, kalau dia berangkat kan bagaimana dia kembali lagi ke tempat semula. Begitu banyaknya ruas jalan di dalam tengah kota, bagaimana dia melewati betul-betul ruas jalan itu tidak berulang-ulang ya, jadi efisiensi. Oke. Kemarin kalau cerita di ini apa ya, di buku ada matematika diskrit itu adik-adik ada satu contoh soal yang menarik. Ada Pak Petani, ya. Kemudian ada perahu. Kalian sudah pernah dengar ceritanya Ibu, tidak terlalu full mengingatnya. Kemudian ada kucing, ada anjing. Jadi ceritanya itu bagaimana menyeberangkannya itu supaya kucing dan anjing itu tidak penyeberangan efisien, tidak bersamaan di atas perahu, yang mana duluan. Ya, banyak cerita, jadi itu hanya gambaran-gambaran saja adik-adik, jadi ada berapa kali penyeberangan pulang balik ya seperti itu. Kurang lebih seperti itu jalan ceritanya. Sama dengan jembatan Koningsberg, bagaimana warga kota yang ada di situ, ya di Koningsberg itu di Rusia, tidak salah, supaya kan ada beberapa jembatan yang menghubungkan, ya, menghubungkan kota-kota itu, ada jembatan, bagaimana supaya efisiensi, tidak ada jembatan yang berulang dilewati, padahal tujuannya bukan ke situ, hanya dilewati, ya, seperti itu. Oke. Jadi banyak sekali peristiwa ya dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kita sajikan secara menarik dalam suatu diagram. Ya. Tentunya ini dalam hal ini adalah graf. Jadi menyajikannya itu dengan dua komponen inti itu tadi,
perteks sama edge. Jadi perteks itu adalah simpul-simpul, ya. Kemudian edge itu ya, edge itu kan titik tapi disebut di sini sebagai sisi yang menghubungkan ya pasangan-pasangan tertentu. Bisa saja itu peta jalan, ya. Bisa saja itu jaringan listrik, ya. Atau kan misalnya yang nyata itu adik-adik misalnya adalah kita lewat biasa di jalan menuju yang sederhana, kita menuju rumah pulang, kok ada macet. Rupanya ada penggalian pipa PDAM, ya. 1 minggu kemudian kita lewat di tempat yang sama, kok ada lagi macet. Ternyata tempat itu ada lagi penggalian untuk jaringan kabel PLN biasanya. Jadi ketika PDAM-nya ini jadi tidak ada tidak ada integrasi, ya, tidak ada komunikasi. Nah, mungkin itu bermanfaat, sumbangsi untuk pemikiran teori graf di situ tentunya akan bisa digunakan untuk bagaimana sebuah perencanaan seperti itu sehingga efisien dan bisa terjangkau ke misalnya ke rumah-rumah atau apapun itu yang memang kita libatkan di dalam dalam penyusunan. Oke. Jadi seperti itu adik-adik ya. Ya, kalian bisa membaca-baca tentang cari-cari tentang jembatan Königsberg ya. Ada mau menambahkan tentang graf? Oke. Jadi adik-adik silakan dicari-cari, di searching tentang teori graf. Jadi teori graf ini adik-adik, ini sebenarnya kan kalian karena sudah belajar teori graf ini mau tak mau ya pertama kalinya ya Euler ya, sehingga ada mungkin yang disebut dengan rumus Euler ya. Euler ini matematikawan ya. Jadi awal mulanya ilmunya biasanya ilmu itu tapi berkembang terus adik-adik ya. Anda ya, you can imagine ya, ada 2 buah pulau. Oke, nanti Ibu share untuk gambarnya. Ada 2 buah pulau, katakanlah A dan D. Ini sejarah singkat untuk teori graf. Ada 2 buah pulau, katakanlah A dan B. Pulau ini dibentuk oleh sungai. Jadi daratan tetapi ada sungai yang membaginya sehingga terbentuk menjadi pulau. Oke. Dibentuk oleh sungai ya, yang dihubungkan satu sama lain. Dan ada juga ya ini C dan D. Masih tepiannya ya, C dan D yang dihubungkan oleh 7 jembatan. Wow, 7 jembatan. Oke. Izin Ibu. Oh, ini dia. Kalian bisa lihat? Bisa? Ada artikel ini ya. Ini sebenarnya modelnya kurang lebih seperti ini adik-adik ya. Jadi ini nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang kuning ini adalah jembatan. Ini jembatan khusus makalah ini adalah jembatan Königsberg. Nah, ini dari ITB. Oke. Mahasiswa. Oke. Mahasiswa atau dosen ya, ITB. Jadi dia khusus membahas tentang Königsberg. Ya. Jadi nanti adik-adik ini kalian bisa cari juga dulu, tapi nanti Ibu kirim di Syam Oke ya. Untuk pertemuan, kalian masuk di pertemuan berapa? Pertemuan 9 apa 10? Ya, untuk hari ini kalau kita lanjut ya. Ya, Setiawan masih mood deh.
9 Ibu. Jadi Ibu akan kirim linknya ya di Syam. Oke adik-adiknya. Kirim untuk kalian lakukan presensi juga di sana, walaupun ada absen manualnya Ibu, dan kalau ada materi-materi ya yang Ibu upload di sana. Oke. Nah ini sejarah pentingnya tentang teori graf. Ini adalah jembatan Königsberg. Oke. Jembatan Königsberg ini adik-adik. Ya, oke. Nah, ini ada graf, ada simpul, sisi, lintasan, sirkuit. Nah, semua teman-teman yang tadi jenis-jenis graf juga itu sudah ini di dalamnya. Nah, ini kondisinya, kemudian dia representasikan dalam bentuk seperti ini adik-adik ya. Gambar itu dibawa ke sini. Jadi ada dua pulau, ya. Katakanlah pulau itu, ya. Misalnya ada di sini, kalau di dalam ini ada D ya. Oke. Di sini ya. Kemudian dihubungkan oleh 7 jembatan ini. Oke. Ini lengkap ceritanya di sini adik-adik. Ya, jadi ada sungai, ini ada sungai Pregel yang melalui kota Königsberg, membagi wilayah daratan menjadi 4 bagian. Ini dia. Wilayah A, yang daratan ini ada dari A, B, C, D. Itu yang darat. Ya. Kemudian 7 buah jembatan dibangun di atas sungai tersebut. Dan seterusnya. Nah, persoalannya di sini adalah warga kota ini ya berjalan menyusuri tepi sungai. Nah, beberapa dari mereka memikirkan apakah mungkin mereka berjalan di Königsberg dan melalui setiap jembatan ini hanya sekali saja. Nah, sehingga inilah yang menjadi motivasi disebut sebagai teka-teki jembatan Königsberg. Nah, inilah histori adik-adik ya yang berkaitan dengan graf. Oke. Ada beberapa adik-adiknya. Sejarahnya saja. Sehingga nanti dia ada graf tertutup, ada lintasan, ada keterhubungan yang tentunya nanti ini akan dibahas oleh teman-teman di kelompok 2 dan 3. Oke. Segera Ibu akan kirim. Oke, baik. Nah, ini dia adik-adik. Nah, di sini gambar 23. Ya, ini gambar 23. Titik A, titik B, titik C. Kalau dia mau berjalan, sehingga dia katakan bahwa ya, teka-teki Königsberg adalah mustahil. Sehingga untuk bisa lebih secara ilmiah ini kita buatkan dalam bentuk representasi graf. Oke. Silakan ketua tingkat, ya nanti Ibu share langsung ini ya, karena Ibu belum masuk di grupnya kalian. Oke. Silakan. Nah, oke, sehingga di sini adik-adik yang penting kalian ya, walaupun menggunakan referensi apapun, ya intinya tentunya nanti yang teman-teman mau dari konsep graf, konsep dasar graf, jenis-jenis graf dan pohon, ya harus betul-betul paham graf sederhana. Inilah cikal bakal munculnya pohon dan seterusnya ya. Pengertian dari graf sederhana. Graf sederhana misalnya bagaimana kalau graf sederhana satu simpul. Oke, graf sederhana 2 simpul dan seterusnya. Paling tidak sampai 4 atau 5 simpul bisa digambarkan, ya.
Kemudian ketika sudah gambar graf ya, dan ditahu berapa simpulnya, oke. Ada lagi itu yang ada teoremanya adik-adik. Bagaimana kalau sudah ditahu simpulnya berapa derajatnya simpul. Nah, seperti itu ya. Jadi sudah tahu graf, menggambar graf sederhana, kemudian berapa simpulnya. Yang penting ada gambar saat itu lebih mudah kalian lebih mudah paham ketika ada menggunakan referensi. Kemudian menghitung derajatnya masing-masing simpul. Nah, ini sudah mewakili sedikit ya untuk konsep dasar graf sekaligus masuk ke jenis-jenis graf karena sudah disinggung sedikit tentang graf sederhana. Oke. Oke. Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Tabik Bu, mohon izin. Apa nih? Yang sempat tadi terpotong Bu mengenai tugas akhir untuk individu Bu. Apa tugas akhir untuk individu? Tadi sempat terpotong Bu, apa-apa saja yang mungkin Bu. Tugas akhir individu itu adik-adik adalah aplikasi dari graf ini ya. Jadi yang seperti tadi tidak perlu makalah yang ini lengkap misalnya ya. Misalnya Anda mengilustrasikan ya ada 6 buah kota. Jadi ceritanya ini adik-adik bukan mengambil suatu data atau apa ya. Jadi ada suatu buku yang menceritakan tentang aplikasi graf dan Anda bisa menyelesaikannya. Ya, itu bisa diklaim sebagai aplikasi dari graf. Jadi tidak perlu memikirkan memang saya harus cari misalnya searching di internet ya. Kan bisa saja limited ya, tapi 23 orang itu bisa dapatkan aplikasi dari graf. Ya, misalnya ada di buku soal-soal ada sebuah kota ya. Ya, misalnya ada sebuah kota ada 6 buah kota yang kita mau buatkan stasiun televisi kah, ataukah bandara kah, ya namanya contoh ya. Apakah kontekstual? Kalau kontekstual itu kan betul-betul ada penelitian sebelumnya, atau ilustrasi tidak apa-apa. Jadi seperti itu deh ya, jadi tugas akhirnya nanti ini, kenapa Ibu sampaikan sekarang, supaya kalian sudah bisa ya kerja dari sekarang ya, sambil dengan tugasnya, karena kita tidak akan berubah, karena memang itu nanti yang kita akan ukur indikatornya ya. Jadi tugas, siapa tadi bertanya? Ramla ya? Iya Bu. Tugas akhirnya kita itu adik-adik adalah tugas individu ya, masing-masing ya. Walaupun sesungguhnya itu adalah akumulasi dari kelompok kita. Jadi siap-siap sekarang ketika kalian membaca tentang teori graf, apapun itu, misalnya siapa lagi ya, misalnya Nur Rahmat ya, dia dapatkan tulisan aplikasi apapun tentang teori graf, tetapi mohon supaya adik-adik tidak ada yang sama. Jadi ketika Nur Rahmat sekarang sudah mendapatkan, langsung di-list ya Nur Rahmat ya, misalnya aplikasi teori graf pada pembangunan stasiun televisi di 6 kota besar. Kebetulan itu yang didapat Rahmat di artikel, karena di jurnal ya, karena tugas kita ini bukan untuk dipublish ya, berbeda dengan tugas akhir atau kan yang kita mau seminarkan, bukan. Hanya tugas prasyarat untuk mata kuliah statistik terapan. Jadi sah-sah saja mengambil tugas akhirnya orang ya, atau tulisannya orang. Hanya dituliskan di bagian belakang dia referensi utama. Jadi referensi utama paling tidak ada satu sumber utama, ya. Apa intinya di situ adalah pemahaman materi, ya. Yang Ibu mau lihat bagaimana Anda memahami materi. Jadi ketika misalnya Ramla, ya sudah mendapatkan, jadi tolong di-list dari awal ya di grupnya temannya, ya. Sambil ya misalnya Ramla sudah mengambil misalnya ada ya tulisan-tulisan tentang
aplikasi teori graf, kemudian Ramlah klaim bahwa inilah sebagai tugas saya nanti, ya, yang saya mau angkat di dalam tugas akhir. Jadi tetap dituliskan sumber aslinya ya Ramlah ya, tetapi bagaimana Anda betul-betul memahami deh. Misalnya aplikasi graf itu ada yang mengangkat tentang transportasi, ya. Oke, jadi Anda mengambil untuk dipublish ya, hanya untuk sebagai syarat mata kuliah. Jadi kan kalau dipublish kan tidak boleh, kita tidak boleh ada namanya indeks similaritas ya, tidak boleh diklaim ya. Bahwa kalau dibilang bedah buku silahkan, bedah jurnal atau artikel silahkan, tetapi khusus tentang aplikasi teori graf itu adalah tugas akhirnya kita. Sebisanya, kalau bisa karena kita orang pendidikan, supaya ada sumbangsihnya adik-adik ya. Siapa tahu ini nanti kita bisa, dari tulisan kalian itu Ibu bisa susun, walaupun Ibu nanti bukan mengajar ke depannya untuk teori graf, tapi paling tidak Ibu ada materi yang Ibu akan simpan untuk pasca ketika ada nanti berikutnya bisa diinikan supaya kita punya buku acuan adik-adiknya, buku acuan atau buku pegangan yang bisa dijadikan diatur sedemikian rupa bisa jadikan suatu buku standar untuk kita pegangan kita ya. Jadi seperti itu adik-adik ya. Jadi dalam kuliah kita ini ada 2 big project ya, big project dengan masing-masing tadi, tapi semuanya tadi konsep dasar graf, jenis-jenis graf dan termasuk pohon ya, sebenarnya itu adalah kita akan semuanya memiliki ya, semuanya bertanggung jawab, tetapi karena masalah waktu sehingga ada yang kita nih, tapi semua akan di-share materi itu nanti, karena itu juga lah yang akan menjadi di final kita nanti. Oke, jadi di final kita nanti itu adik-adik adalah 50-50 ya, 50 dari kelompok, kemudian 50 dari mandiri. Seperti itu. Jadi, adik-adik lebih banyak proyek yang bekerja. Kalian bisa mengajar, ya, yang sudah mengajar. Kalian bisa bekerja yang ini, tetapi pertemuan ini paling tidak Ibu ketika, minggu depan, kelompok 2 yang bertanggung jawab. Ya, silakan dipresentasikan sedikit, ya, materinya Ibu koreksi, ya Ibu komentari, dan beberapa hal yang bisa kita jadikan untuk ininya nanti ya, untuk yang persoalan itu ditanyakan ulang atau bagaimana nanti di ujian akhir ya nanti kita lihat. Tetapi yang paling penting kalian sudah maksimal ya membuat PowerPoint, ya, PowerPoint aja ya, tidak usah dalam bentuk makalah adik-adik ya, PowerPoint yang lengkap yang bisa kita share bersama. Hanya di tugas individunya nanti ya, di samping ada PowerPoint yang untuk misalnya kalian tayangkan, ya kan, hanya dalam ini juga, dalam bentuk makalah kecil-kecilan, ya. Contoh makalahnya itu dibuat seperti yang tadi, ya, Ibu akan share. Jadi dia lebih ke artikel, ya. Ya, jadi sekitar 6 atau 7 halaman saja, tidak perlu tebal-tebal. Oke, baik adik-adik, seperti itulah. Ya, kalau ada ditanyakan, jadi untuk betul-betul materinya ya, ini kan hanya pemaparan flashback deh ya ke ini seperti apa teori graf ya, mengingatkan kita kembali dulu di mata kuliah diskrit sebelumnya di S1 yang nyinggung-nyinggung tentang Konigsberg. Jadi untuk diskusi kita yang betul-betul masuk ke teori, nanti misalnya kelompok 1 menjelaskan tentang definisi graf, ya, kemudian dia menggambarkan, ya, barulah kita masuk di betul-betul konten ya, materi. Oke, baik adik-adik, kalau ada yang masih ada yang ditanyakan, silakan. Oke, kalau tidak ada yang lagi ditanyakan, karena memang kita belum materinya adik-adik ya. Ya, tapi kalau ada yang mau ditanyakan, sudah pernah baca-baca sebelumnya, nggak apa-apa juga ditanya sekarang. Ya. Oke, saya kira masing-masing ya dibuat maksimal adik-adik ya.
dibuat optimal untuk kelas kita supaya Ibu nanti ada ya seperti psikologi pendidikan kemarin, ya Ibu sudah rangkum semua materinya, ya mudah-mudahan nanti bisa dalam bentuk suatu materi-materi ini untuk digunakan teman-teman berikutnya atau dikembangkan yang lebih tinggi lagi ya. Sama dengan teori gerak ini, insya Allah akan bermanfaat ya. Oke, baik adik-adik, kalau memang tidak ada yang ditanyakan, ya bersiaplah ya. Kita kasih amanah ya untuk memberikan persentase terbaik ya minggu depan ya dengan jam yang sama. Minggu depan ya masih Ramadan adik-adik ya. Ya. Minggu depan masih Ramadan ya. Ya. Ya, Bu. Ya, untuk sementara ini deh Ibu belum berani karena Ibu sedianya masuk di hari Sabtu atau hari Minggu, tapi biar kalian lebih panjang waktunya untuk menyusun. Jadi kita minggu depan saja lah, ya. Untuk kelompok 1. Ya, minggu depan dengan hari Rabu ya. Ya, dengan jam yang sama. Jadi misalnya Ibu dari kampus, karena Ibu di kampus biasanya Ibu mengusahakan supaya kita online dari rumah. Oke, baik. Tapi siap-siap untuk kelompok 2, ya karena kita sudah tertinggal adik-adik ya, supaya betul-betul kita bisa menyesuaikan. Siap-siap kelompok 2, ya, atau kelompok 3, saya minta adik-adik, ya biasanya Ibu akhir pekan 2 itu masih ada yang terkait dengan kantor, ya, apakah keluar kota atau apa, kita siap-siap. Jadi ini ada agenda saja ya, kota tingkat dan adik-adik. Minggu depan, kuliahnya Ibu yang terlampaui kemarin, kalau bisa Ibu minta waktu, siap-siap kelompok 2 dan 3, setidaknya 1 pertemuan deh. Ya kalau 1 pertemuan berarti ready kelompok 2. Kalau 2 pertemuan berarti ready kelompok 2 dan 3. Kita gunakan akhir pekan. Ya. Ibu minta akhir pekan, jadi ya kalau ibu-ibu adik-adik gadis kan biasanya membantu untuk persiapan takjil buka puasa. Jadi kita gunakan jam-jam 10 hari Sabtu ya. Kita sepakati saja deh. Supaya waktu kita mata kuliah yang sebelumnya perkuliahan yang sebelumnya deh ya, Ibu mau isi ya. Supaya normal deh, tidak terlalu lambat kita nanti untuk memasukkan nilai. Ini planning kita ya, jadi mohon kota tingkat diingatkan Ibu. Jadi, ya, baik. Jadi minggu depan, insya Allah kelompok 1 yang akan presentasi tentang konsep dasar gerak. Tapi silakan juga, karena Ibu tidak bisa langsung masuk hari Sabtu minggu ini ya. Minggu depan lah kita gunakan akhir pekan. Saya minta waktunya adik-adik akhir pekan, paling tidak hari Sabtu lah kalau tidak hari Minggu. Jadi kita tambah 1 pertemuan. Jadi ada 2 pertemuan minggu depan, ya. Oke, baik adik-adik. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf kalau sekiranya Ibu terlambat ya. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat puasa ya. Ibu izin live ya. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Selamat menunggu. Ya.